Pernahkah kamu merasa lelah oleh rutinitas yang seakan tak berujung? Hari-hari yang terasa sama. Sementara dirimu diam-diam berharap ada perubahan, entah sekecil apapun. Tapi perubahan tak datang kepada mereka yang menunggu. Ia datang kepada mereka yang berani memaksa diri untuk bergerak, bahkan ketika hati belum sepenuhnya siap. Pertumbuhan bukan selalu tentang langkah besar, tapi tentang keberanian untuk tidak berhenti. Seperti kata para Stoik, tidak ada yang lebih kuat dari jiwa yang terlatih untuk menanggung kesulitan. Maka, setiap hari meski terasa berat, paksakan dirimu untuk tumbuh, walau hanya sejengkal. Karena setiap kali kamu menolak untuk menyerah, kamu sedang menempa dirimu menjadi lebih bijak, lebih tenang, dan lebih tangguh dari hari kemarin. Selamat datang di Senandika Filsafat, sebuah ruang untuk merenung, memahami, dan bertumbuh. Satu hari, satu pemikiran, satu langkah lebih baik. Poin 1. Melawan kenyamanan digital. Pernahkah kamu menyadari betapa mudahnya kita kehilangan waktu tanpa sadar hanya dengan menggulir layar? Beberapa menit yang kita niatkan untuk sekadar melihat berubah menjadi 1 jam, 2 jam, bahkan lebih. Dan ironisnya, kita tahu itu terjadi, namun kita membiarkannya. Kita hidup di zaman di mana kenyamanan telah berevolusi. Dulu kenyamanan berarti tempat tidur empuk atau hari tanpa pekerjaan. Kini kenyamanan hadir dalam bentuk yang lebih halus, kenyamanan digital. Ia tidak membuat tubuhmu malas, tapi perlahan membuat jiwamu tertidur. Kita terperangkap dalam dunia yang diciptakan untuk membuat kita tetap di sana. Algoritma yang memanjakan keingintahuan dangkal, konten singkat yang menghibur, tapi jarang memberi makna, dan notifikasi yang dirancang untuk mencuri perhatian. Setiap ketukan jempol, setiap klik, memberi sensasi kecil yang menenangkan, namun sekaligus menumpulkan kemampuan kita untuk menahan diri. Disinilah kita harus belajar bahwa pertumbuhan bukan hanya tentang melakukan hal baru, tapi juga tentang menahan diri dari hal-hal yang membuat kita berhenti tumbuh. Untuk bertumbuh, kita harus berani tidak nyaman. Dan di dunia digital ini, ketidaknyamanan itu dimulai dengan melepaskan ketergantungan akan distraksi. Bayangkan ini, setiap kali kamu membuka ponsel tanpa tujuan, kamu sedang menunda proses tumbuhmu. Kamu bukan hanya kehilangan waktu, kamu kehilangan kesadaran. Kesadaran yang seharusnya digunakan untuk berpikir, untuk merenung, untuk mengenal dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan kita tentang penguasaan diri, kemampuan untuk tidak menjadi budak dari apapun yang berada di luar kendali kita. Namun ironinya, kita kini menjadi budak dari hal yang bahkan tidak memiliki bentuk fisik. Data, konten, notifikasi, angka likes, dan komentar. Pertanyaannya sederhana namun tajam. Apakah kita masih mengendalikan teknologi atau justru teknologi yang mengendalikan kita? Melawan kenyamanan digital bukan berarti membenci teknologi. Teknologi adalah alat, ia tidak bersalah. Yang perlu kita lawan adalah kebiasaan untuk mencari pelarian darinya, bukan pemanfaatan yang bijak. Karena sesungguhnya, kenyamanan digital seringkali adalah bentuk lain dari pelarian diri. Pelarian dari rasa sepi, dari rasa gagal, dari kewajiban untuk menghadapi realitas. Dan seperti semua pelarian, ia memberi ketenangan semu, tapi tak pernah menyembuhkan. Untuk tumbuh, kita harus berani menghadapi kekosongan itu tanpa tergesa menutupnya dengan hiburan. Kita perlu membiarkan diri merasa bosan, karena dari kebosanan lahir kreativitas. Kita perlu membiarkan diri merasa canggung, karena dari kecanggungan lahir kebijaksanaan. Kita perlu membiarkan diri tidak tahu, agar kita mau mencari tahu. Setiap kali kamu memilih untuk tidak menyentuh ponsel begitu bangun tidur, kamu sedang melatih kendali diri. Setiap kali kamu menunda membuka media sosial demi membaca beberapa halaman buku, kamu sedang memperkuat fokus. Dan setiap kali kamu menolak untuk terus menggulir layar, kamu sedang memaksa dirimu. Bukan untuk menyiksa, tetapi untuk bertumbuh. Pertumbuhan tidak selalu tampak besar. Kadang, ia hanya berupa keberanian untuk diam di dunia yang bising, untuk mendengarkan pikiranmu sendiri di tengah keramaian virtual yang memekakkan, untuk menemukan makna di balik setiap jeda yang kamu pilih untuk ciptakan. Stoikisme berkata, orang yang mampu menguasai dirinya lebih kuat dari yang mampu menaklukkan kota. Dan di masa ini, menguasai diri berarti mampu melawan godaan kecil yang menggerogoti fokus dan waktu kita setiap hari. Maka,
Jika hari ini kamu merasa sulit untuk lepas dari layar, jangan menyalahkan dirimu, tapi juga jangan memanjakannya. Sadari bahwa setiap detik yang kamu rebut kembali dari genggaman dunia digital adalah langkah menuju kedewasaan mental. Langkah kecil yang membuatmu sedikit lebih bijak, sedikit lebih tenang, sedikit lebih manusia. Pertumbuhan tak selalu tampak heroik. Kadang ia hanyalah keputusan sederhana untuk menutup ponsel, menatap langit sore, dan berkata pada diri sendiri, "Cukup, hari ini aku ingin hadir di dunia nyata." Dan dari kesadaran kecil semacam itu, perubahan besar seringkali bermula. Inilah latihan melawan kenyamanan digital. Latihan menjadi manusia yang tidak lagi hidup di bawah kendali mesin, tapi hidup dengan kendali atas dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, hanya mereka yang berani menolak kenyamanan semu, yang mampu menemukan kedamaian sejati. Dan hanya mereka yang berani menghadapi sunyi, yang benar-benar bertumbuh. Poin 2, disiplin di tengah kebisingan. Pernahkah kamu merasa sulit untuk diam? Bukan karena ada yang berbicara, tapi karena dunia seakan tak pernah berhenti berisik. Notifikasi berbunyi, berita datang tanpa henti, opini berseliweran di mana-mana. Kita hidup di zaman di mana kebisingan bukan hanya berasal dari suara, tetapi juga dari informasi. Setiap hari, ribuan hal berlomba-lomba merebut perhatian kita. Dan di tengah arus yang begitu deras, disiplin menjadi sesuatu yang langka, bahkan terasa mustahil. Namun justru disitulah letak nilai sejati dari disiplin. Ia menjadi perlawanan yang paling elegan terhadap kekacauan dunia modern. Disiplin tidak selalu berarti bekerja keras tanpa henti. Disiplin adalah kemampuan untuk tetap berpegang pada arah, bahkan ketika dunia berusaha menarikmu ke segala sisi. Ia bukan tentang menekan diri, melainkan tentang melatih jiwa agar tetap teguh pada tujuan. Meski gangguan datang bertubi-tubi, dunia modern menuntut kecepatan. Semua hal harus instan, cepat, mudah, dan langsung. Namun disiplin mengajarkan hal sebaliknya, proses, kesabaran, dan pengulangan. Kebisingan dunia membuat kita mudah bosan, karena setiap hari ada hal baru yang tampak lebih menarik. Tapi orang yang bertumbuh tahu, yang sejati tak datang dari sensasi melainkan dari konsistensi. Bayangkan seseorang yang duduk tenang di tengah pasar yang ramai. Suara di sekelilingnya tidak bisa ia hentikan, tapi ia bisa memilih untuk tidak mendengarkan. Itulah disiplin. Bukan menunggu dunia menjadi tenang, tetapi menciptakan ketenangan di dalam diri sendiri. Kebisingan hari ini tak selalu terdengar. Ia hadir dalam bentuk lain, dorongan untuk segera membalas pesan, keinginan untuk terus memeriksa media sosial, rasa takut tertinggal dari berita terbaru. Kita menjadi begitu sibuk mengikuti ritme dunia, hingga lupa menjaga ritme diri. Dan di titik inilah disiplin menjadi bentuk perlawanan yang paling dalam, perlawanan terhadap impuls. Kita belajar untuk tidak langsung menanggapi, tidak langsung bereaksi, tidak langsung menyerah. Kita belajar menunda kesenangan sesaat demi makna yang lebih panjang. Stoikisme pernah mengajarkan, kendalikan dirimu, maka tak ada yang bisa mengendali kamu. Di tengah kebisingan modern, kendali diri adalah bentuk kebebasan tertinggi. Karena orang yang tak mampu mengatur fokusnya akan hidup dalam arah yang ditentukan oleh dunia luar, bukan oleh dirinya sendiri. Disiplin adalah kemampuan untuk mengatakan tidak, bahkan kepada hal-hal yang tampak baik, tidak kepada distraksi yang tampak kecil, tapi mencuri waktu. Tidak kepada godaan untuk menunda meski hanya sebentar. Tidak kepada keinginan untuk mencari jalan mudah, padahal yang sulit justru menumbuhkan. Setiap kali kamu menolak untuk mengikuti kebiasaan orang lain hanya karena semua orang melakukannya, kamu sedang melatih keteguhanmu. Setiap kali kamu memilih fokus pada tugas meski dunia sibuk memamerkan kesenangan, kamu sedang membangun karaktermu. Dan setiap kali kamu menahan diri untuk tidak menyerah saat lelah, kamu sedang menanam benih yang suatu hari akan menjadi hasil besar. Namun, mari kita jujur, disiplin bukan hal yang menyenangkan. Ia melelahkan, monoton, bahkan seringkali tidak memberi hasil instan. Tapi justru disitulah maknanya. Disiplin bukan untuk mencari kenyamanan, tetapi untuk menanam kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Di dunia yang penuh kebisingan, orang yang paling kuat bukanlah yang paling cerdas atau paling cepat, melainkan yang paling tenang. Tenang bukan berarti pasif, tenang berarti sadar. Dan kesadaran itu lahir dari kebiasaan untuk terus hadir sepenuhnya dalam setiap hal yang kita lakukan. Maka paksakan dirimu untuk disiplin,
bahkan saat tak ada yang melihat. Bangun rutinitas bukan karena ingin dipuji, tapi karena kamu tahu dirimu layak hidup dengan arah, bukan sekadar reaksi. Latih pikiranmu untuk tidak mudah terbawa arus. Latih hatimu untuk tetap jernih di tengah kebisingan. Sebab setiap kali kamu memilih fokus, kamu sedang memilih diri sendiri. Setiap kali kamu menyelesaikan sesuatu, meski tergoda untuk berhenti, kamu sedang membangun kekuatan yang tak bisa dibeli, keteguhan. Dan di akhir hari, ketika dunia terus berisik dengan tuntutan dan hiruk-pikuknya, kamu akan berdiri tegak. Bukan karena segalanya tenang, tapi karena kamu telah menemukan ketenangan di dalam dirimu. Disiplin di tengah kebisingan bukan sekadar kemampuan bekerja keras. Ia adalah seni menjaga kesadaran. Di dunia yang berusaha mencurinya setiap detik, ia adalah latihan spiritual yang mengajarkan kita untuk hadir, fokus, dan setia pada tujuan. Karena hanya mereka yang mampu menjaga fokus di tengah kebisinganlah yang bisa mendengar suara hatinya sendiri, dan dari sanalah pertumbuhan sejati dimulai. Poin 3, belajar dari kegagalan tanpa membenci diri. Pernahkah kamu merasa begitu kecewa pada dirimu sendiri? Bukan karena dunia menghina, tapi karena kamu tahu kamu bisa lebih baik namun gagal. Kegagalan sering datang tanpa permisi, membawa luka yang tak selalu tampak, tapi terasa dalam. Kita hidup di dunia yang terlalu cepat memberi label, sukses atau gagal, menang atau kalah, layak atau tidak. Dan tanpa sadar, kita mulai menilai diri sendiri dengan ukuran yang sama. Ukuran yang sempit, kaku, dan kejam. Ketika gagal, kita tak hanya kecewa pada hasil, tapi juga pada diri kita yang melakukannya. Kita mulai membenci refleksi di cermin, seolah kegagalan adalah bukti bahwa kita tidak cukup berharga. Namun sesungguhnya kegagalan bukan akhir. Ia adalah bahasa halus dari kehidupan yang sedang mengajarkan kita sesuatu yang belum kita pahami. Kegagalan tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk menyadarkan. Ia menguji bukan seberapa hebat kita ketika segalanya mudah, melainkan seberapa kuat kita saat segalanya tidak sesuai harapan. Di titik inilah filosofi Stoik berbicara dengan lembut. Apa yang menimpa kita bukanlah masalah, tapi cara kita menanggapinya. Gagal bukan dosa. Gagal bukan bukti bahwa kita bodoh, malas atau tidak pantas. Gagal adalah tanda bahwa kita mencoba. Bahwa kita cukup berani meninggalkan zona nyaman dan menghadapi ketidakpastian. Dan keberanian itu sendiri sudah merupakan bentuk pertumbuhan. Sayangnya banyak dari kita lebih pandai menghakimi diri daripada memeluknya. Kita mudah memberi nasihat kepada orang lain untuk sabar dan bangkit, tapi sulit menerapkannya pada diri sendiri. Padahal kebencian terhadap diri bukanlah bentuk kedisiplinan, melainkan bentuk pelarian. Pelarian dari tanggung jawab untuk belajar. Membenci diri tidak memperbaiki apapun. Ia hanya menambah luka yang sudah ada. Sebaliknya, menerima kegagalan dengan kepala tegak dan hati terbuka adalah tindakan keberanian yang jarang dilakukan. Karena untuk memaafkan diri, seseorang harus mengakui bahwa ia tidak sempurna. Dan itu tidak apa-apa. Belajar dari kegagalan berarti menatap kesalahan tanpa menunduk. Dan bertanya, Pak, cara nggak bisa kupetik darinya. Mungkin jawabannya kecil, sederhana, atau bahkan samar. Tapi setiap pemahaman baru adalah langkah maju. Satu langkah lebih dekat pada versi dirimu yang lebih matang. Kita sering berpikir bahwa pertumbuhan hanya terjadi ketika kita menang. Padahal, sebagian besar kebijaksanaan hidup justru lahir dari kegagalan. Kegagalan menumbuhkan kerendahan hati, kesabaran, dan empati. Ia mengikis kesombongan dan menanamkan kebijaksanaan yang tak bisa diajarkan buku manapun. Bayangkan besi yang ditempa api. Ia panas, meleleh, nyaris hancur, tapi justru di sanalah ia dibentuk menjadi kuat. Begitu pula dengan manusia. Setiap kegagalan adalah tempaan yang membentuk keteguhan jiwamu. Dan jika kamu menolak proses itu karena takut sakit, kamu juga menolak kesempatan untuk menjadi lebih tangguh. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada hasil, tetapi fokus pada proses. Sebab hasil berada di luar kendali, sementara usaha dan sikap ada di tangan kita. Ketika kamu sudah melakukan yang terbaik, maka sekalipun hasilnya gagal, kamu telah menang. Menang atas dirimu sendiri. Kita perlu belajar mengubah sudut pandang. Kegagalan bukan musuh, melainkan cermin. Ia memperlihatkan bagian dari diri kita
yang masih perlu dibenahi. Dan seperti cermin, ia tidak pernah berbohong. Ia mungkin menunjukkan hal yang tidak kita suka, tetapi ia menunjukkan apa yang perlu kita lihat. Jangan biarkan satu kegagalan mendefinisikan seluruh hidupmu. Seseorang tidak dinilai dari berapa kali ia jatuh, tetapi dari berapa kali ia memilih untuk bangkit. Dan setiap kali kamu berdiri lagi, meski gemetar, kamu sedang menulis ulang kisahmu sendiri. Dengan tinta keberanian. Belajar dari kegagalan tanpa membenci diri berarti memberi ruang bagi kemanusiaan kita. Kita bukan mesin, kita punya batas, emosi, dan kerentanan. Dan justru di sanalah keindahan manusia. Kita mampu jatuh tapi juga mampu bangkit. Kita mampu gagal tapi juga mampu belajar. Maka hari ini, jika kamu merasa hancur karena sesuatu yang tak berjalan sesuai rencana, jangan menutup hatimu. Ambil napas panjang, lihat dirimu dengan belas kasih, dan ucapkan pelan, "Aku memang belum sampai, tapi aku sedang berproses." Itulah bentuk kedewasaan sejati, kemampuan untuk mencintai diri, bahkan di saat yang paling mengecewakan. Karena tumbuh bukan berarti tak pernah gagal, melainkan tak berhenti mencoba meski pernah gagal. Dan dari setiap kegagalan yang kamu peluk dengan kesadaran, lahir kekuatan baru yang tak bisa diberikan oleh kemenangan sekalipun. Kegagalan adalah guru yang keras, tapi jujur. Dan bila kamu bersedia belajar darinya tanpa membenci dirimu, suatu hari nanti kamu akan berterima kasih karena ia pernah datang dan mengubahmu menjadi manusia yang lebih bijak, lebih tenang, dan lebih kuat dari sebelumnya. Poin 4. Menemukan arti cukup di tengah budaya kompetisi. Di zaman ini, hidup terasa seperti perlombaan panjang yang tak pernah selesai. Setiap hari kita disuguhi pemandangan yang sama. Pencapaian orang lain, kesuksesan orang lain, kebahagiaan orang lain. Dan tanpa sadar, kita mulai menilai hidup kita dengan ukuran yang bukan milik kita. Kita hidup di tengah budaya yang mengagungkan kompetisi. Seolah nilai seseorang hanya diukur dari seberapa tinggi ia berdiri dibanding yang lain. Semua orang ingin menjadi yang paling cepat, paling kaya, paling terlihat, bahkan ketika mereka tak lagi tahu apa yang sebenarnya mereka cari. Kita bekerja keras, mengejar, membandingkan, berlari, lalu lelah. Namun anehnya, semakin banyak yang kita dapatkan, semakin besar pula kekosongan yang kita rasakan. Itulah paradoks modern. Di tengah kelimpahan kita justru kehilangan rasa cukup. Kata cukup kini terdengar asing, bahkan menakutkan. Padahal dalam kebijaksanaan kuno, cukup bukan berarti berhenti berusaha, melainkan mengetahui kapan berhenti mencari pengakuan dari luar. Cukup adalah titik keseimbangan antara ambisi dan kedamaian. Antara keinginan untuk maju dan kemampuan untuk bersyukur atas yang sudah ada. Stoikisme mengajarkan, orang yang paling kaya bukanlah yang memiliki segalanya, tetapi yang mampu merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Kebahagiaan sejati tidak datang dari kelebihan, tetapi dari kemampuan untuk menikmati secukupnya. Namun dunia hari ini membuat kita lupa bahwa lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik. Kita sering terjebak dalam lomba yang bahkan tidak pernah kita pilih. Kita berlari mengikuti arah orang lain karena takut tertinggal, bukan karena tahu kemana kita ingin pergi. Dan semakin kita membandingkan diri, semakin kabur pandangan kita tentang makna kehidupan. Pertumbuhan sejati bukan tentang mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan versi lama dari diri sendiri. Kompetisi yang paling sehat bukan terjadi di luar, tetapi di dalam diri. Ketika kita berusaha menjadi sedikit lebih bijak, sedikit lebih tenang, sedikit lebih tulus dari kemarin. Namun untuk sampai ke sana, kita harus terlebih dahulu berani berhenti. Berhenti membandingkan, berhenti berlomba tanpa arah, berhenti merasa kurang hanya karena orang lain tampak lebih. Menemukan arti cukup bukan berarti kehilangan semangat untuk tumbuh. Justru sebaliknya, ia memberi ruang bagi pertumbuhan yang lebih jernih. Karena ketika hati tenang, kita bisa melihat tujuan dengan lebih jelas. Kita bisa bekerja bukan karena ingin dilihat, tapi karena ingin memberi makna. Kita bisa berusaha bukan untuk menjadi yang terbaik, tapi untuk menjadi yang berguna. Cukup bukan tentang memiliki sedikit, tapi tentang menyadari bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada apa yang bisa hilang. Seseorang bisa memiliki segalanya, namun tetap merasa kosong. Dan seseorang bisa memiliki sedikit, namun hidupnya penuh syukur. Kecukupan bukan kondisi materi, melainkan keadaan batin.
keadaan di mana kamu berhenti mengejar pembuktian dan mulai menikmati proses menjadi. Bayangkan hidupmu seperti taman. Jika kamu terus menanam tanpa memberi waktu pada tanah untuk beristirahat, akhirnya taman itu akan gersang. Begitu juga dengan jiwa kita. Jika setiap hari kita memaksa diri mengejar lebih, tanpa pernah merasa cukup, lambat laun kita kehilangan rasa syukur, dan dari sanalah ketenangan menghilang. Kadang, pertumbuhan sejati justru terjadi ketika kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya aku kejar? Untuk siapa aku berjuang? Pertanyaan sederhana itu seringkali membuka mata, bahwa banyak hal yang kita kejar hanya karena takut terlihat kalah. Kehidupan modern membuat kita percaya bahwa hidup adalah kompetisi yang harus dimenangkan. Padahal hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang siapa yang paling sadar dalam perjalanannya. Tidak semua perlombaan perlu diikuti, dan tidak semua kemenangan layak diperjuangkan. Kita tidak harus menjadi yang paling unggul untuk merasa berharga. Kadang menjadi cukup adalah bentuk kemenangan yang paling sulit, karena ia menuntut kedewasaan untuk berhenti membandingkan, teks dan keberanian untuk menerima diri apa adanya. Jadi hari ini, berhentilah sejenak dari perlombaan yang melelahkan itu. Tarik napas panjang, lihat ke dalam diri, dan temukan rasa cukup di sana. Cukup atas pencapaianmu, cukup atas usaha yang sudah kamu berikan, cukup atas dirimu yang terus mencoba. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan ditemukan di garis akhir, tapi di setiap langkah yang dijalani dengan kesadaran. Dan dalam perjalanan itu, biarkan kata cukup menjadi tanda bahwa kamu telah menemukan kedamaian yang selama ini kamu cari. Menemukan arti cukup bukan berarti berhenti bertumbuh, tetapi menyadari bahwa pertumbuhan tidak selalu berarti lebih, kadang justru berarti tenang. Poin 5. Menata emosi bukan menekannya. Kita hidup di masa di mana orang semakin pandai menyembunyikan perasaan. Kita tersenyum di depan layar, padahal hati sedang retak. Kita menulis aku baik-baik saja, padahal dada sesak oleh hal yang tak terucap. Dan perlahan, kita terbiasa menekan emosi. Seolah tenang berarti tidak merasakan apa-apa. Namun, ketenangan sejati tidak lahir dari penyangkalan. Ia lahir dari pengenalan. Menata emosi bukan berarti menguburnya dalam-dalam, melainkan memahami dari mana ia datang dan kemana seharusnya ia pergi. Kita sering diajarkan sejak kecil bahwa marah itu salah, sedih itu lemah, dan menangis itu tanda kekalahan. Maka kita belajar menyembunyikan perasaan, menumpuknya di balik senyum sopan dan kata tidak apa-apa. Tapi semakin kita menekannya, semakin emosi itu mencari jalan keluar, lewat kelelahan, kecemasan, atau kemarahan yang meledak tanpa alasan. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk meniadakan emosi. Stoikisme mengajarkan untuk mengendalikannya dengan kesadaran. Karena manusia tidak bisa tidak merasa, tapi manusia bisa memilih bagaimana ia menanggapi perasaannya. Emosi adalah bagian dari kemanusiaan kita. Marah, takut, kecewa, sedih, semuanya adalah sinyal, bukan musuh. Mereka adalah pesan lembut dari jiwa yang ingin didengarkan. Marah mungkin menandakan ada batas yang dilanggar. Sedih mungkin menandakan ada sesuatu yang penting sedang hilang. Cemas mungkin menunjukkan bahwa kita sedang keluar dari zona aman, mencoba sesuatu yang baru. Jika kita mau mendengar, setiap emosi membawa pelajaran. Namun jika kita menekan dan mengabaikannya, kita kehilangan kesempatan untuk mengenal diri sendiri. Menata emosi berarti memberi ruang untuk merasa, tapi tidak membiarkan perasaan itu menguasai arah hidup kita. Seperti seorang pelaut yang menghadapi ombak, ia tidak bisa menghentikan lautan, tapi ia bisa belajar mengendalikan perahunya. Begitu pula kita, tidak bisa menghentikan emosi, tapi bisa belajar berlayar di tengahnya tanpa tenggelam. Menekan emosi hanya akan membuatnya membusuk di dalam diri. Ketenangan yang palsu mungkin tampak indah di luar, tapi di dalamnya penuh badai yang menunggu waktu untuk meledak. Sebaliknya, menata emosi membuat kita mampu berdamai dengan diri sendiri. Kita tak lagi takut merasa, karena kita tahu setiap rasa datang membawa pesan dan akan pergi ketika kita sudah siap memahami. Bayangkan seseorang yang baru saja kecewa. Jika ia menekan perasaannya, ia mungkin terlihat kuat, tapi di dalam ia terus berperang dengan pikiran yang tak selesai. Namun jika ia berani menghadapi kecewa itu, duduk diam, menerima sakitnya, memahami sebabnya,
maka perlahan luka itu berubah menjadi pengertian, dan dari pengertian lahir kedewasaan. Itulah bedanya antara mereka yang menekan dan yang menata. Yang pertama berusaha melupakan, yang kedua berusaha memahami. Dan hanya dengan memahami, kita bisa benar-benar sembuh. Dalam kehidupan modern, kita sering merasa dituntut untuk selalu tampak bahagia. Padahal manusia tidak diciptakan untuk selalu berada di puncak. Ada hari-hari baik, ada hari-hari buruk, dan keduanya sama berharganya. Menolak kesedihan sama saja dengan menolak bagian dari hidup itu sendiri. Stoikisme mengajarkan keseimbangan, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi pandangan kita terhadap peristiwa itu. Begitu pula dengan emosi, bukan rasa yang menjadi masalah, tapi cara kita memperlakukannya. Ketika kamu belajar menata emosi, kamu tidak lagi reaktif terhadap hidup. Kamu mulai merespons dengan bijak. Kamu tak lagi membiarkan amarah menguasai kata-katamu atau kesedihan menelan semangatmu. Kamu menjadi pengamat atas dirimu sendiri, tenang, jernih, dan sadar. Menata emosi bukan tugas sehari. Ia adalah latihan seumur hidup. Latihan untuk mengenali, menerima, dan mengarahkan energi emosional menjadi kekuatan yang membangun. Karena emosi yang ditata dengan baik bisa menjadi bahan bakar. Marah bisa berubah menjadi tekad. Sedih bisa melahirkan empati. Cemas bisa menjadi dorongan untuk mempersiapkan diri lebih baik. Dan ketika kamu mampu menata emosimu, kamu tak lagi dikuasai oleh keadaan luar. Kamu memiliki ruang batin yang stabil, tempat di mana badai dunia tak lagi menggoyahkanmu. Jadi hari ini, jika kamu sedang terluka, biarkan dirimu merasa. Jika kamu sedang marah, akui kemarahan itu tanpa menyakitkan siapapun. Jika kamu sedang sedih, menangislah tanpa malu. Sebab air mata bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa hatimu masih hidup. Namun setelah itu, bangunlah perlahan, tatap perasaan itu. Pahami pesannya lalu lepaskan dengan kesadaran. Karena pada akhirnya, kedewasaan bukan berarti tidak pernah marah atau sedih, tetapi mampu merasa tanpa kehilangan kendali dan mampu tenang tanpa berpura-pura. Menata emosi adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan batin. Ia mengajarkan kita untuk tetap menjadi manusia di dunia yang menuntut kesempurnaan, dan hanya mereka yang berani merasakan dengan sadar yang akhirnya bisa hidup dengan tenang. Poin 6. Menghadapi kesepian sebagai ruang bertumbuh. Kesepian adalah kata yang sering kita hindari, namun perlahan kita semua akan bertemu dengannya. Ia datang diam-diam, di tengah keramaian, di antara percakapan, bahkan di saat kita dikelilingi banyak orang. Kesepian bukan sekadar ketiadaan seseorang di sisi kita, tetapi ketiadaan rasa terhubung dengan orang lain dan kadang juga dengan diri sendiri. Di dunia yang serba sibuk ini, kesepian menjadi paradoks besar. Kita hidup di era dengan koneksi tanpa batas, tapi hati manusia justru terasa paling jauh satu sama lain. Kita bisa berbicara dengan siapapun dalam hitungan detik, namun jarang benar-benar didengarkan. Dan ironisnya, semakin kita takut kesepian, semakin sering kita mencoba menutupinya dengan hal-hal yang justru membuat kita semakin jauh dari diri sendiri. Kita menonton untuk melupakan. Kita bermain game, menggulir layar, mendengarkan musik keras-keras, semua demi menyingkirkan sepi. Namun sepi tidak hilang karena dihindari. Ia hanya berubah bentuk, dan bila terus diabaikan, ia akan kembali, lebih sunyi, lebih dalam, lebih tak terjelaskan. Stoikisme mengajarkan bahwa kesepian bukan musuh, melainkan medan latihan jiwa. Karena dalam sepi, seseorang bisa benar-benar melihat dirinya apa adanya, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa sorak-sorai dunia. Kesepian memberi ruang untuk mengenal siapa diri kita. Ketika semua suara luar telah berhenti berbicara, kita sering mencari arti diri dari luar, dari validasi, pujian, atau keberadaan orang lain. Namun ketenangan sejati tidak pernah lahir dari luar. Ia muncul saat kita berani duduk sendiri dan berdamai dengan pikiran kita sendiri. Dan bagi banyak orang, inilah hal yang paling sulit. Bukan karena kesepian itu menyakitkan, tapi karena kesepian menyingkap hal-hal yang selama ini kita hindari. Ketika sunyi datang, pikiran-pikiran yang kita tekan mulai berbicara. Rasa kecewa, rasa takut, penyesalan semua muncul di permukaan. Dan disitulah pertumbuhan mulai terjadi. Bukan dengan menolak, tapi dengan mengakui. Kesepian memberi kita cermin untuk melihat sisi-sisi diri yang belum selesai kita pahami. Bayangkan kesepian seperti malam hari.
Gelap memang, tapi tanpa malam, kita tak akan melihat bintang. Begitu pula dengan sunyi. Ia memberi ruang bagi cahaya pemahaman untuk muncul. Dalam keheningan, kita mulai mendengar suara kecil di dalam diri. Suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Bagi sebagian orang, menghadapi kesepian terasa menakutkan. Namun bagi jiwa yang belajar tumbuh, kesepian adalah kesempatan untuk mengenal kedalaman diri. Kita belajar menata pikiran, mengatur napas, dan memahami bahwa keberadaan kita tidak ditentukan oleh siapa yang hadir di sekitar, melainkan oleh seberapa hadir kita bagi diri sendiri. Dalam filsafat Stoik, ada istilah autarkia, kemandirian batin, kemampuan untuk merasa utuh bahkan ketika sendiri. Ini bukan berarti menolak hubungan manusia, tapi memahami bahwa kebahagiaan tidak boleh bergantung sepenuhnya pada orang lain. Ketika kamu mampu menikmati keheningan tanpa merasa kosong, kamu telah menemukan sumber kekuatan yang sejati. Kesepian bukan lubang yang perlu diisi, tapi ruang yang perlu dimaknai. Ia adalah jeda, tempat jiwa beristirahat dari hiruk-pikuk ekspektasi dunia. Ia memberi kesempatan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan penting yang sering kita tunda. Siapa aku sebenarnya? Apa yang benar-benar aku cari? Dan mengapa aku begitu takut sendirian? Pertumbuhan sejati seringkali lahir dari keheningan. Dari waktu-waktu di mana tak ada yang menyemangati kita, selain suara hati sendiri. Dari malam-malam di mana air mata menjadi teman, dan kita belajar menerima bahwa menjadi manusia berarti juga menerima kesendirian sebagai bagian dari perjalanan. Jangan takut pada kesepian. Ia bukan kutukan melainkan panggilan. Panggilan untuk kembali ke rumah terdalam, ke dalam dirimu sendiri. Mungkin hari ini kamu merasa sendirian, merasa tak ada yang benar-benar mengerti. Namun percayalah, kesepian yang kamu rasakan bukan akhir dari segalanya. Ia adalah ruang kosong yang sedang disiapkan untuk diisi dengan versi dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, lebih utuh. Karena di dalam kesepian yang diterima dengan ikhlas, ada kebebasan. Kamu tak lagi bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa berarti. Kamu tak lagi mencari pengakuan untuk merasa cukup. Kamu belajar mencintai keheningan, dan dari sana kamu menemukan kedamaian. Menghadapi kesepian bukan berarti menolak manusia, tetapi belajar menjadi manusia yang tak kehilangan dirinya ketika sendiri. Dan ketika kamu telah berdamai dengan sunyi, dunia luar tak lagi menakutkan, karena kamu telah menemukan teman paling setia, dirimu sendiri. Poin 7. Konsistensi kecil yang mengubah hidup. Banyak orang mendambakan perubahan besar dalam hidupnya. Ingin sukses, ingin tenang, ingin menjadi lebih baik dari kemarin. Namun hanya sedikit yang mau melakukan hal-hal kecil secara konsisten. Kita sering menunggu momentum besar, padahal hidup justru bergerak oleh langkah-langkah kecil yang diulang setiap hari. Kita ingin menjadi pribadi yang disiplin, tapi berharap hasilnya datang seketika. Padahal pertumbuhan sejati bukan hasil dari ledakan melainkan tetesan, bukan dari satu lompatan besar, melainkan dari ribuan langkah kecil yang dilakukan tanpa henti. Dunia modern membentuk kita menjadi manusia instan. Kita ingin hasil cepat, perhatian segera dan perubahan tanpa proses. Namun alam tidak bekerja seperti itu. Benih tidak tumbuh menjadi pohon dalam semalam. Air tidak mengikis batu dengan satu titis, melainkan dengan kesabaran ribuan hari. Demikian pula manusia, ia bertumbuh dalam senyap, dalam konsistensi yang sering tidak disadari. Konsistensi kecil adalah bentuk kejujuran terhadap diri sendiri, karena di baliknya ada kesediaan untuk tetap berjalan bahkan ketika hasil belum terlihat. Ada keberanian untuk tetap berusaha di hari-hari yang membosankan, dan tetap percaya bahwa setiap usaha kecil memiliki arti. Banyak orang menyerah bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak sabar. Mereka berhenti di tengah jalan karena tak melihat hasil yang langsung tampak. Padahal setiap kemajuan yang besar lahir dari kebiasaan yang sederhana. Membaca satu halaman setiap hari, menulis satu paragraf, berjalan 10 menit, atau sekadar bangun sedikit lebih pagi. Konsistensi kecil mengajarkan kita tentang kesetiaan. Kesetiaan pada proses, bukan hasil. Kesetiaan pada nilai yang diyakini. Bahkan ketika dunia tampak bergerak lebih cepat dari langkah kita. Dan di sanalah keindahan stoikisme bekerja.
Ketenangan lahir bukan dari kemenangan besar, tapi dari kesadaran bahwa kita telah melakukan yang terbaik hari ini. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, "Tidak ada hal besar yang tercipta dalam sekejap. Seperti sebutir buah, ia harus tumbuh." Kalimat itu sederhana, tapi dalamnya menggetarkan. Ia mengingatkan bahwa perubahan sejati tidak pernah instan karena yang instan rapuh. Yang tumbuh perlahan memiliki akar yang kuat, dan hanya yang berakar kuat yang mampu bertahan. Dalam hidup, konsistensi kecil adalah akar itu. Ya mungkin tidak terlihat, tapi tanpa akar, pohon mana pun akan tumbang saat badai datang. Begitu pula dengan diri kita. Latihan kecil yang diulang setiap hari membangun kekuatan yang tak kasat mata. Kekuatan yang menyiapkan kita menghadapi guncangan besar. Namun, mari jujur sejenak. Menjaga konsistensi bukan perkara mudah. Akan ada hari-hari di mana kita lelah, jenuh, bahkan muak dengan rutinitas yang tampak tak menghasilkan apapun. Disitulah ujian sejati berada. Apakah kita tetap melangkah meski motivasi memudar? Apakah kita masih memilih berproses meski hasilnya belum tampak? Konsistensi bukan tentang semangat yang menyala di awal, tapi tentang keteguhan untuk tetap menyala di saat api mulai redup. Dan itulah yang membedakan antara mereka yang bermimpi dan mereka yang berubah. Seringkali perubahan besar datang tanpa disadari. Kita tidak sadar bahwa tulisan pendek setiap pagi telah memperbaiki cara berpikir kita. Kita tak menyadari bahwa berjalan kecil setiap sore telah memperkuat tubuh dan pikiran kita. Hingga suatu hari kita menoleh ke belakang dan terkejut betapa jauh kita telah melangkah dari titik awal. Itulah kekuatan konsistensi kecil. Ia bekerja dalam diam. Ia tidak butuh sorakan atau pengakuan. Ia hanya butuh kesabaran dan kehadiran. Karena hasil terbesar tidak datang dari apa yang kita lakukan sesekali, melainkan dari apa yang kita lakukan terus-menerus. Dalam dunia yang memuja hasil cepat, menjadi konsisten adalah bentuk perlawanan yang tenang. Ketika orang lain sibuk membandingkan pencapaian, kamu sibuk memperbaiki langkah. Ketika orang lain mencari jalan pintas, kamu memilih berjalan pelan tapi pasti. Dan pada akhirnya, yang berjalan dengan kesabaran akan tiba lebih jauh daripada yang berlari tanpa arah. Stoikisme mengajarkan, fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Dan satu hal yang selalu bisa kamu kendalikan adalah tindakanmu hari ini. Satu langkah, satu kebiasaan, satu keputusan kecil, itulah yang perlahan membentuk arah hidupmu. Jadi, jika hari ini kamu merasa kecil, merasa tertinggal, atau merasa tidak ada kemajuan, jangan berhenti. Lanjutkan langkahmu sekecil apapun. Baca satu halaman, tulis satu kalimat, lakukan satu hal baik, meski tak ada yang melihat. Karena pertumbuhan bukan soal kecepatan, tapi ketekunan. Dan orang yang sabar menanam setiap hari, suatu saat akan menuai hasil yang tak pernah ia sangka. Konsistensi kecil memang tak selalu tampak istimewa, tapi ia adalah kekuatan yang mengubah hidup perlahan. Dengan cara yang sederhana, tapi pasti. Paksa dirimu untuk tumbuh setiap hari. Tidak dengan paksaan yang kejam, tapi dengan kesetiaan yang lembut. Kesetiaan untuk hadir, melangkah, dan percaya bahwa setiap usaha kecil hari ini adalah batu bata bagi kehidupan yang lebih kokoh di hari esok. Poin 8. Menerima perubahan yang tak bisa dihindari. Hidup adalah tentang perubahan. Namun anehnya manusia justru paling sering takut pada hal yang tak terelakkan itu. Kita ingin segalanya tetap sama. Orang-orang yang kita cintai, pekerjaan yang nyaman, keadaan yang kita kenal. Kita ingin waktu berhenti pada saat-saat yang terasa sempurna. Tapi hidup tidak mengenal jeda. Ia terus bergerak, membawa kita maju entah kita siap atau tidak. Setiap hari, sesuatu di dalam diri kita berubah. Cara kita berpikir, orang yang kita temui, bahkan hal-hal kecil seperti selera, nuances dan harapan. Namun, perubahan yang paling berat bukanlah yang datang dari luar, melainkan yang terjadi di dalam. Saat kita menyadari bahwa diri yang dulu bukan lagi diri yang sama sekarang, disitulah kita dihadapkan pada kenyataan bahwa tumbuh seringkali berarti melepaskan. Perubahan memiliki dua wajah. Di satu sisi, ia membawa kemungkinan baru. Di sisi lain, ia membawa kehilangan. Dan di antara dua wajah itu, manusia berdiri, gamang, menimbang. Berharap bisa memilih satu tanpa kehilangan yang lain. Namun, sebagaimana diajarkan dalam stoikisme, segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Yang bijak bukanlah yang menolak perubahan, melainkan yang selaras dengannya.
Artinya, kedewasaan sejati bukanlah kemampuan untuk mengendalikan hidup, melainkan kemampuan untuk menerima bahwa banyak hal memang berada di luar kendali kita. Kita sering berusaha keras mempertahankan apa yang telah akrab, hubungan, pekerjaan, bahkan identitas diri yang lama, seolah tanpa itu kita kehilangan arah. Namun justru dengan melepaskan, kita memberi ruang bagi hal-hal baru untuk tumbuh. Perubahan adalah cara alam mengingatkan kita bahwa tidak ada yang statis dan segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Lihatlah pohon di musim gugur. Ia tidak memohon agar daunnya tetap hijau. Ia menjatuhkannya dengan tenang, karena ia tahu musim dingin akan datang dan setelahnya musim semi akan memulihkan segalanya. Begitu pula manusia. Kita tidak akan pernah benar-benar siap kehilangan, tapi kita bisa belajar mempercayai siklus kehidupan. Namun menerima perubahan bukan berarti menyerah pada keadaan. Menerima berarti memahami bahwa setiap pergeseran membawa makna, meski tidak selalu langsung terlihat. Terkadang sesuatu yang kita anggap akhir hanyalah awal yang menyamar. Kehilangan pekerjaan bisa membuka jalan menuju panggilan hidup yang lebih jujur. Perpisahan bisa menuntun pada pemahaman tentang cinta yang lebih tulus. Dan kegagalan bisa menjadi pintu menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Perubahan memaksa kita meninggalkan kenyamanan, tapi disitulah kita tumbuh. Sebab tidak ada pertumbuhan tanpa ketidakpastian, dan tidak ada ketenangan sejati tanpa penerimaan. Seringkali, ketakutan terhadap perubahan muncul karena kita terlalu melekat pada bayangan tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Kita membangun rencana, menggantungkan kebahagiaan pada masa depan, dan ketika realitas tidak sesuai, kita merasa dikhianati. Padahal, hidup tidak pernah berjanji akan berjalan sesuai kehendak kita. Ia hanya menjanjikan satu hal, bahwa ia akan terus bergerak. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, hidupmu adalah apa yang dipikirkan oleh pikiranmu. Artinya, bukan perubahannya yang menyakitkan, tapi cara kita memaknainya. Jika kita melihat perubahan sebagai ancaman, kita akan terus melawan arus dan kelelahan. Namun jika kita menerimanya sebagai bagian dari perjalanan, kita akan menemukan kedamaian, bahkan di tengah ketidakpastian. Menerima perubahan membutuhkan kerendahan hati. Kerendahan untuk mengakui bahwa kita tidak selalu tahu yang terbaik. Kerendahan untuk menyadari bahwa dunia tidak berputar di sekitar keinginan kita. Dan kerendahan untuk percaya bahwa setiap hal yang pergi meninggalkan ruang bagi sesuatu yang lebih sesuai untuk datang. Ketenangan sejati bukan datang dari stabilitas, tetapi dari kemampuan menyesuaikan diri di tengah perubahan. Karena yang kuat bukan mereka yang mampu mengontrol segalanya, melainkan mereka yang mampu menari bersama waktu tanpa kehilangan pijakan. Mungkin saat ini kamu sedang berada di masa yang tidak pasti, sesuatu yang dulu terasa kokoh kini mulai goyah, dan kamu sedang mengetahui apa yang menunggu di depan. Jika demikian, berhentilah sejenak, tarik napas, sadari bahwa perubahan bukan tanda kamu gagal, tapi tanda kamu hidup. Tidak ada yang abadi, dan justru disitulah keindahan hidup. Karena setiap akhir menyembunyikan benih dari awal yang baru. Kamu hanya perlu mempercayai prosesnya, sebagaimana bumi mempercayai matahari akan terbit esok hari, meski malam masih gelap. Jadi, ketika perubahan datang mengetuk, jangan menolaknya. Buka pintu perlahan dan sambutlah ia dengan keberanian yang tenang. Biarkan ia mengajarkanmu hal-hal yang belum kamu pahami dan menghapus hal-hal yang tak lagi kamu butuhkan. Sebab menerima perubahan bukan berarti kehilangan kendali, itu berarti belajar percaya pada arus kehidupan yang selalu tahu kemana harus membawa kita. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa setiap perubahan seberapapun menakutkannya selalu membawa satu hal yang pasti, kesempatan untuk tumbuh menjadi versi dirimu yang lebih matang, lebih sadar, dan lebih damai. Poin 9. Belajar melepaskan kendali yang tak bisa diatur. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita kendalikan. Orang yang datang dan pergi, keadaan yang berubah tanpa permisi, waktu yang tak bisa diputar kembali. Namun seringkali kita berusaha melawan kenyataan itu. Kita ingin segalanya berjalan sesuai keinginan, ingin hasil secepat rencana, ingin dunia mengikuti ritme yang kita tetapkan, dan di sanalah kelelahan mulai tumbuh. Kita ingin memegang kendali atas segalanya, padahal sebagian besar kehidupan memang tidak berada di tangan kita. Kita ingin memastikan masa depan,
mengatur perasaan orang lain, bahkan mengendalikan hal-hal yang tak pernah bisa kita sentuh. Padahal semakin kita berusaha menggenggam, semakin besar pula rasa takut kehilangan yang kita rasakan. Filsafat Stoik mengajarkan sesuatu yang sederhana, tapi sangat dalam. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kedengarannya mudah, tapi penerapannya adalah salah satu ujian terbesar manusia. Kita bisa mengendalikan niat, tindakan, dan cara berpikir kita. Namun kita tidak bisa mengendalikan hasil, respon orang lain, atau arah kehidupan yang kadang bergerak di luar dugaan. Kebijaksanaan sejati muncul ketika kita bisa membedakan keduanya, lalu menempatkan energi hanya pada apa yang benar-benar bisa kita atur. Sayangnya, manusia modern terbiasa hidup dalam ilusi kontrol. Kita merencanakan segalanya, membuat daftar tujuan, jadwal, dan strategi. Tentu itu baik, tapi ketika kenyataan tidak sesuai, kita panik, kecewa, bahkan menyalahkan diri sendiri. Kita lupa bahwa hidup tidak pernah tunduk sepenuhnya pada rencana manusia. Kita bisa menanam dengan tekun, tapi kita tidak bisa mengatur kapan hujan turun. Kita bisa mencintai dengan tulus, tapi kita tidak bisa memastikan apakah cinta itu akan dibalas dengan cara yang sama. Kita bisa berusaha sebaik mungkin, tapi tidak bisa menjamin hasilnya sempurna. Semakin cepat kita menerima batas dari kendali kita, semakin tenang hidup ini terasa. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan berarti memahami bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai kehendak kita. Bahwa terkadang, yang terbaik bukan datang dari perlawanan, tapi dari penerimaan. Bayangkan kamu sedang menggenggam air di tangan. Semakin kuat kamu menggenggamnya, semakin cepat air itu keluar dari sela-sela jari. Namun ketika kamu membiarkannya mengalir dengan tenang, kamu tetap bisa merasakan kesejukannya. Begitulah hidup. Semakin kamu mencoba mengontrol setiap detailnya, semakin banyak kebahagiaan yang justru terlepas dari genggamanmu. Kita tidak bisa mengatur semua orang agar menyukai kita. Kita tidak bisa memaksa dunia selalu adil. Kita tidak bisa mengendalikan kapan peluang datang, atau kapan waktu akan membawa kita pada perpisahan. Tapi kita bisa mengatur bagaimana cara kita merespon semua itu. Kita bisa memilih untuk tetap sabar, tetap berbuat baik, tetap berpegang pada nilai-nilai yang kita yakini, meski dunia di luar tampak kacau. Dan disitulah kebebasan sejati berada, bukan dalam menguasai segalanya, tapi dalam tidak diperbudak oleh hal-hal yang tak bisa kita kuasai. Seringkali, penderitaan datang bukan karena keadaan, tapi karena perlawanan kita terhadapnya. Kita menolak menerima hal-hal yang tak sesuai ekspektasi. Kita memaksa hasil. Kita ingin waktu bekerja sesuai rencana kita. Namun hidup tidak berutang penjelasan pada siapapun. Ia berjalan dengan caranya sendiri, dan tugas kita hanyalah menari mengikuti iramanya, bukan mencoba memimpin musiknya. Marcus Aurelius pernah menulis, "Terimalah segala yang datang padamu dengan tenang, karena itu bagian dari rancangan alam yang indah." Ada kebijaksanaan yang lembut di sana, ajakan untuk percaya bahwa setiap hal, bahkan yang tidak kita mengerti, punya tempatnya sendiri dalam perjalanan hidup kita. Melepaskan kendali berarti belajar percaya. Percaya bahwa kita telah melakukan yang terbaik, dan selebihnya biarkan kehidupan mengambil alih. Percaya bahwa setiap hal yang pergi membawa pelajaran, dan setiap hal yang datang membawa makna baru. Percaya bahwa meski hasil tak selalu sesuai harapan, prosesnya selalu membentuk kita menjadi lebih kuat. Tidak semua hal perlu dikendalikan, beberapa hanya perlu diterima dengan lapang dada. Ketika kita berhenti melawan arus, kita mulai mengalir bersama kehidupan, dan di sanalah kedamaian perlahan tumbuh. Jadi, jika hari ini kamu merasa lelah karena semuanya tampak di luar kendalimu, ingatlah, kamu tidak harus menguasai segalanya untuk bisa merasa tenang. Cukup kuasai dirimu sendiri, pikiranmu, reaksimu, dan caramu memilih untuk tetap berjalan di tengah ketidakpastian. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar kuat bukanlah yang bisa mengontrol dunia, melainkan yang mampu menerima bahwa dunia memang tidak selalu bisa dikontrol. Namun ia tetap memilih untuk hidup dengan tenang, sadar, dan penuh kebijaksanaan. Belajar melepaskan kendali bukan tentang kehilangan kuasa, tapi tentang menemukan kedamaian dalam hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Dan ketika kamu telah memahami itu, hidup yang dulu terasa berat, perlahan akan terasa ringan.
karena kamu akhirnya berjalan seirama dengan kehidupan itu sendiri. Poin 10. Membangun makna hidup di tengah kekosongan modern. Kita hidup di zaman yang serba penuh informasi, penuh suara, penuh tuntutan. Namun anehnya, semakin penuh dunia di sekitar kita, semakin kosong kita merasa di dalam. Kekosongan modern bukan tentang tidak memiliki apa-apa, melainkan tentang tidak lagi tahu mengapa kita melakukan semua yang kita lakukan. Setiap hari kita sibuk, berpindah dari satu hal ke hal lain tanpa henti. Kita bekerja keras berlomba-lomba untuk diakui, mengikuti arus agar tidak tertinggal. Namun ketika malam tiba saat layar ponsel dimatikan dan semua suara mereda, kita seringkali bertanya dalam hati, apakah semua ini benar-benar bermakna? Di era modern, manusia kehilangan ruang untuk berhenti dan bertanya. Kita dikejar oleh waktu, oleh ekspektasi, oleh standar kesuksesan yang ditentukan oleh orang lain. Kita mengukur nilai diri lewat angka, pengikut, gaji, prestasi, atau pujian, seolah makna hidup hanya bisa diukur dengan ukuran dunia luar. Padahal, makna sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang kita yakini. Ketika hidup kehilangan arah, seringkali itu bukan karena kita kurang sibuk, melainkan karena kita lupa untuk menanyakan, apa tujuan dari kesibukan ini? Kita berlari tanpa tahu kemana, mengejar tanpa sadar apa yang dikejar. Dan kekosongan modern tumbuh dari situ, dari keheningan batin yang terlupakan di tengah kebisingan dunia. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa makna. Makna adalah jangkar yang menahan kita, agar tidak hanyut dalam arus perubahan dan ketidakpastian. Namun jangkar itu tidak akan datang dari luar. Ia harus dibangun perlahan dari dalam diri, melalui refleksi, kesadaran, dan keberanian untuk hidup sesuai nilai-nilai yang kita anggap benar. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita bisa memilih sikap terhadap dunia. Kita tidak bisa menentukan panjang hidup, tapi kita bisa menentukan kedalamannya. Kita tidak bisa memastikan bagaimana orang lain memperlakukan kita, tapi kita bisa memilih untuk tetap bermartabat dan berbuat baik, bahkan di tengah ketidakadilan. Disitulah makna sejati mulai tumbuh, bukan dari hal-hal besar yang menggetarkan dunia, melainkan dari kesetiaan kecil pada prinsip dan kebaikan yang kita tanam setiap hari. Namun, membangun makna hidup di zaman modern tidak mudah, karena dunia terus berbisik bahwa kita harus menjadi lebih sukses, lebih menarik, lebih produktif, lebih terkenal. Dan dalam perlombaan menjadi lebih, kita lupa menjadi cukup. Kita kehilangan kedamaian, karena sibuk mencari pengakuan dari luar, bukan pemahaman dari dalam. Padahal, kebahagiaan bukan hasil dari pencapaian, tapi dari keselarasan. Ketika apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan selaras dengan nilai yang kita pegang, disitulah kita menemukan makna, sekecil apapun langkahnya. Kekosongan modern juga tumbuh dari keterputusan. Kita kehilangan koneksi dengan alam, dengan sesama, dan bahkan dengan diri sendiri. Kita tahu banyak hal, tapi jarang benar-benar mengenal siapa diri kita. Kita bisa berbicara dengan siapapun di seluruh dunia, tapi tak lagi tahu bagaimana berbicara dengan hati sendiri. Maka membangun makna hidup hari ini dimulai dengan keberanian untuk kembali diam. Diam untuk mendengar suara batin yang telah lama kita abaikan. Diam untuk menanyakan apa yang sungguh penting dan apa yang hanya kebisingan. Karena dari keheningan kita menemukan arah, dan dari arah kita menemukan makna. Makna hidup tidak harus besar. Ia bisa sesederhana menjadi seseorang yang hadir sepenuh hati bagi orang lain. Ia bisa berarti berbuat baik tanpa alasan, bekerja dengan integritas, atau menjalani hari dengan rasa syukur yang jujur. Makna tidak butuh sorotan, karena ia tumbuh dalam keseharian yang tenang. Kita sering berpikir bahwa hidup bermakna harus spektakuler, padahal terkadang hidup yang bermakna hanyalah tentang menjadi manusia yang utuh, yang sadar, yang peduli, yang tidak berhenti belajar meski dunia tampak hampa. Viktor Frankl, seorang psikiater dan penyintas kamp konsentrasi, pernah menulis, manusia bisa bertahan hidup dengan hampir kondisi apapun selama ia memiliki alasan untuk melanjutkan hidup. Kalimat itu adalah pengingat bahwa bahkan di tengah penderitaan, manusia tetap bisa menemukan makna. Dan ketika makna ditemukan, hidup tak lagi terasa kosong, seberat apapun keadaannya. Maka tugas kita bukanlah mencari hidup yang sempurna,
melainkan menemukan makna di dalam hidup yang tidak sempurna ini. Kekosongan modern tidak akan hilang dengan hiburan atau pencapaian baru. Ia hanya akan terisi ketika kita mulai hidup dengan kesadaran, ketika kita tahu mengapa kita bangun setiap pagi, untuk apa kita berjuang, dan siapa yang ingin kita jadikan melalui setiap pilihan yang kita ambil. Makna bukanlah sesuatu yang ditemukan di luar sana, ia dibangun sedikit demi sedikit dari keberanian untuk hidup dengan jujur dan bertanggung jawab. Jadi, di tengah dunia yang sibuk, cepat, dan bising, temukan waktu untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah hidupku hari ini memiliki makna? Jika belum, jangan takut. Karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk membangunnya. Paksa dirimu untuk tumbuh setiap hari, bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi lebih sadar, lebih berbelas kasih, dan lebih berarti. Sebab di tengah kekosongan dunia modern, hanya mereka yang berani mencari makna, yang benar-benar hidup. Pada akhirnya perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang keberanian untuk terus tumbuh, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Kita belajar melawan kenyamanan, menata emosi, menerima perubahan, dan menemukan makna dalam hal-hal kecil yang sering terlewat. Karena sejatinya, setiap hari adalah ruang bagi jiwa untuk bertumbuh, bukan dengan tergesa tapi dengan kesadaran. Di Senandika Filsafat, kita berjalan bersama dalam keheningan yang bermakna, sebuah ruang untuk merenung, memahami diri dan belajar menjadi manusia yang lebih bijak di tengah dunia yang kian bising. Jika kamu merasa tersentuh, temukan dirimu di sini. Tempat kata-kata bukan sekadar suara, tapi jendela menuju ketenangan batin. Jangan lupa untuk berlangganan, agar setiap renungan baru menemani langkahmu dalam perjalanan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.